Nah, Kak Adri, jadi kan selama pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang stres gitu kan. Tapi banyak orang yang menciptakan inovasi gitu. Inovasi lahir dari sesuatu hal yang kita anggap stressful gitu. Nah, tapi kadang untuk menjembatani stres menuju sesuatu yang inovatif, itu kan harus ada yang memecut gitu, Kak Adri. Nah, gimana ya caranya supaya kita tuh yang lagi stres-stresnya di masa pandemi ini bisa bangkit gitu dan bisa menjadi cerah kembali untuk bisa berinvensi dan berinovasi. Begitu ya? Iya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang Timur dan namanya nilai-nilai spiritualitas itu harus diangkat kembali. Iya. Ini adalah peluang kita sebenarnya, bahwa spiritual itu akan memimpin dunia lagi, akan menjadi arus mainstream lagi di dunia. Karena itulah salah satunya solusinya menghindari depresi, stres ketika krisis. Iya. Karena ketika orang sudah sampai tahapan krisis, dia harus butuh kekuatan-kekuatan kodrati. Seperti itu. Misalnya Gini, spiritual itu kan sebenarnya ada 3 aspek ya. Satu kan otoriter, segala sesuatu yang bersifat spiritualitas otoriter. Iya. Jadi spiritual itu harus berdasarkan aturan-aturan agama. Kalau spiritual tidak ikutin aturan-aturan agama tertentu, maka itu dianggap spiritual yang sesat, sempalan seperti itu. Ya, apakah sama juga kalau kita pahami sebagai reward and punishment, misal dijalani dapat pahala gitu, misal tidak dijalani ya dapat dosa gitu, bisa nggak kayak gitu? Seperti itu. Tapi spiritual ini artinya harus ikut petunjuk dari aturan agama itu. Nah, itu pertama tuh. Ya, Yang otoritatif kedua, ya. otoritatif. Spiritual yang kedua itu tipikalnya yang intelektual. Seperti apa? Jadi contohnya? Dia melihat literatur sejarah, filsafat, lalu dikaitkan, diintegrasikan dengan olah rasa, batin, nilai-nilai sejarah itu. Jadi lebih ke literatur. Itu kalau kita tahu, Karen Armstrong, ya itu salah satu tokoh spiritual yang melihat bahwa ada titik temu spiritual di semua agama. Ya, bagi teman-teman dialektik yang belum tahu, mungkin Karen Armstrong ini adalah pengarang dari buku Sejarah Tuhan. Ya, Sejarah Tuhan. Ada berapa jilid, Kak Adri itu? Saya nggak tahu, saya belum baca. Pokoknya buku Karen Armstrong ini salah satu seorang spiritualis. Seorang spiritualis juga. Nah, itu. Lalu juga ada yang namanya spiritualis yang terakhir adalah spiritualis yang lebih menunjukkan kebatiniah itu, olah batin itu. Oke, ini jadi bukan yang ya? otoritatif atau tekstual atau yang sifatnya intelektual, tapi lebih ke rasa. Jadi dia mampu memahami makna-makna di balik peristiwa alam atau peristiwa di dirinya itu, makna hidupnya. Ya. Nah, itu justru spiritualis itu. Memang Islam itu katanya sudah lengkap. Secara Islam itu sudah lengkap. Misalnya contohnya kan ada iman, Islam, ihsan. Dalam literatur barat itu sesuatu yang berbeda. Iman, agama, dan spiritual itu terpisah. Artinya ketika orang tidak beragama itu bisa jadi dia beriman. Dia percaya dengan Tuhan, dia percaya dengan Nabi, tapi dia tidak memilih agama apapun. Itu terjadi kan misalnya di Eropa ya. Juga misalnya dia tidak beriman, dia tidak beragama, tapi dia memiliki nilai spiritual itu. Karena banyak orang-orang yang latar belakangnya ateis, tapi ke Tibet misalnya, atau dia melakukan meditasi, dia melakukan yoga misalnya, seperti itu menjadi suatu gaya hidup sendiri. Spiritual itu sebagai gaya hidup, bukan sebagai suatu aturan atau suatu perintah, tapi sudah menjadi gaya hidup yang keseharian. Spiritual itu artinya meditasi itu menjadi suatu kebutuhan. Nah, itu banyak yang terjadi sekarang di masyarakat modern saat ini. Seperti Astrid kan ya, sering meditasi itu ya. Nggak sering sih, pernah. Siapa yang ngajarin? YouTube dong, pertama. Guru terbaik adalah YouTube. Nah, itu kan sesuatu terpisah. Padahal Islam itu sudah memunculkan iman, Islam, ihsan itu ya. Kirain iman, ilmu, amal kayak kampus kita dulu. Enggak, itu iman. Emang kita satu kampus ya? Nggak tahu. Iman, Islam, ihsan itu. Nah, itu sebenarnya satu kesatuan, tapi kan kadang-kadang masyarakat modern ini memisahkan itu semua kan. Nah, kembali lagi, spiritual itu adalah sesuatu yang sekarang
sangat dibutuhkan agar kita mampu memahami makna-makna apa yang terjadi saat ini. Tadi kalau Astrid bilang apa ada peluang-peluang apa. Nah, spiritual itu harus bisa membaca itu. Iya. Jadi peluang secara spiritual di masa pandemi COVID ini atau pasca pandemi COVID ini yang bisa kita manfaatkan apa tuh Kak Adri? Ada yang satu, pertama, kita melihat segala sesuatu positif, optimis. Positive thinking ya. Positive thinking itu spiritualitas seperti itu. Iya. Artinya kesulitan itu dibaliknya di kemudahan. Iya. Berakit-akit ke hulu, bersenang-senang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Itu kalau kita itu hanya butuh spiritual dan iman itu, ya kan? Kalau kita hanya sekedar beragama tapi tidak punya nilai-nilai itu, nggak punya pegangan itu ya. Itu bisa depresi. Makanya ada Carl Jung itu seorang psikolog ya. Dia itu mengatakan begini. Dulu orang sakit karena makanan, ya kan? Iya. Banyak makan, orang sakit karena banyak makan. Sekarang orang sakit karena banyak pikiran. Iya. Seperti itu. Jadi orang sakit karena semua banyak pikiran, stres, depresi, putus pacarnya karena ya sepihak. Akhirnya live Instagram sedih itu kan. Akhirnya nggak mengarah ke saya sesekali. Iya betul. Nah itu suatu bentuk depresi. Artinya orang kota ini semua penyakitnya ada semua di pikiran. Artinya makan cukup, olahraga cukup, tapi kok sakit? Ternyata tugas-tugas kerjaan, tugas-tugas kuliah itu stres. Atau kita stres karena macet. Nah itu kan menunjukkan bahwa nilai-nilai spiritual itu dibutuhkan. Nah dalam spiritualitas itu ada namanya konsep meditasi. Iya, seperti apa tuh meditasi? Meditasi itu, jadi kan ya meditasi kan konsepnya kita tahu lah, ada beberapa metode lah. Tapi meditasi itu sebenarnya untuk melahirkan sifat belas kasih. Sikap belas kasih ini meningkatkan imunitas. Ya. Artinya meditasi ini memperbaiki batin dan yang kedua menyehatkan badan. Ya. Nah kalau kita tahu misalnya sekarang banyak anak-anak muda sukses di usia muda ya, bener nggak? Betul. Umur muda. Apakah karena meditasi salah satu faktornya? Bukan. Ya karena dia berikhtiar, bekerja keras. Ya. Untuk meraihnya. Tapi ketika dia bekerja keras tanpa disertai meditasi, itu akan melahirkan sifat keakuan. Iya. Dia nih, saya nih umur 25 udah jadi direktur utama gitu. Sudah menjadi direktur eksekutif International Politics Forum. Jaringan saya udah luar negeri segala macam kan. Muncul keakuan. Misalnya seperti itu. Muncul keakuan, kesombongan dan ketamakan, keangkuhan. Akan muncul seperti itu. Yeah. Nah, sifat keakuan ini akan melahirkan melahirkan sikap temperamental. Yeah. Coba aja deh kalau ada orang yang suka membanggakan diri, sindirlah dia, pasti akan mudah tersinggung. Saya dulu nih, ya, waktu dulu pernah udah aktif di ini, sudah bisa punya ini. Tersinggung sedikit, dia akan marah, akan meledak-ledak. Yeah. Jadi sifat keakuan akan berbarengan dengan yang namanya temperamental. Dan temperamental akan menurunkan imunitas. Pasti dia punya penyakit. Makanya kalau kita lihat kan orang 40, umur masih muda itu sudah sakit-sakitan. Ya itu, temperamental itu, temperamen. Nah itu salah satunya. Atau mudah itu, asam lambung sering naik. Itu faktor pikiran, bukan makanan. Jadi jangan salahkan kopi ya. Tapi itu faktor pikiran yang mungkin stres dengan kerjaan. Mungkin teman-teman dialektik pengen tahu alurnya gimana dari pikiran hingga akhirnya jadi sakit mah gitu. Nah, jadi gini, saya dulu kan pernah belajar sama Ustadz Guntur Bumi ya. Serius? Di TV. Kirain murid langsung. Tapi ketawa kita kelakuannya sama. jadi saya belajar di TV. Dulu kan waktu pemilu 2009. 2014 atau 2009. Udah diceritain ya Astrid ya? Udah diceritain ya? Apa ya? Oh belum ya? Jadi 2009 itu saya jadi salah satu panitia TPS ya. Dan itu sangat luar biasa legislatif itu. Kita jam 6 sudah standby di TPS bukanya sekitar jam 8, setengah 8 baru surat suara datang. Dan kita baru selesai penghitungan segala macam menyerahkan ke kelurahan itu jam setengah 6 pagi. Gitu. Jadi sudah terang, itu kita baru selesai. Dan karena stres kan kita tahu kan hitung, terus menghitung segala macam kan,
bikin TPS itulah, bisa menjaga TPS itu bikin stres, dan saya itu kena mah selama 4 hari. Itu sakitnya luar biasa. Mungkin kalau itu setan berbisik-bisik, gantung diri aja gitu. Karena sakit sekali gitu kan, sakit sekali. Akhirnya pergi ke dokter, dikasih obat dokter, minum 2 kali 3 kali kok nggak sembuh, masih nyerinya sakit sekali gitu. Nontonlah Ustadz Guntur Bumi. Ustadz Guntur Bumi. Kok bisa Ustadz Guntur Bumi di tiba-tiba, saat banyak Ustadz lain? Ya TV-nya itu tiba-tiba nyalanya itu. Oh, oke. Nah, Ustadz Guntur Bumi bilang gini. Jadi stres itu karena pikiran. Ya, pikiran itu menyebabkan penyakit. Nah, kuncinya adalah bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah maka hatimu akan tenang. Kalau kita berzikir itu hati tenang, pikiran tenang, disitulah kita lebih cepat sehat. Nah, akhirnya cobalah ikutin zikirnya yang diajarin beliau itu kan. Saya ikutin dan saya minum obat hanya 3 kali. Dan obat terakhir yang saya minum, kontan sembuh. Dan sampai sekarang dokter udah bilang, pokoknya kamu udah nggak boleh makan cabai beneran ya, buat cabai-cabean, nggak boleh makan nggak boleh makan cabai, nggak boleh minum kopi, pokoknya minumnya air putih aja gitu. Susu pun nggak boleh sebenarnya, susu gitu. Kalau susu-susuan? Nggak boleh juga. Nah itu, jadi segala sesuatu yang membangkitkan asam lambung itu tidak boleh. Ternyata begitu saya, udah berarti obat terbaik adalah ketenangan hati dan pikiran. Disitulah saya mulai ikut-ikut zikir, tapi bukan sama Ustadz Guntur Bumi ya, adalah tempat lain itu kan. Dan ternyata begitu kita merutinkan berzikir itu pikiran tenang dan saya sembuh sampai sekarang. Sekarang kan makan sembarangan aja kan, mau makan gorengan kayak makan apa itu tidak berdampak kepada mah lagi gitu. Kecuali makan hati. Iya. Dan bicara makan hati apa? Bukan. Namanya anak remaja ini kan sering galau ya, habis putus pacar, ya kan? Iya. Galau atau pacarnya selingkuh, pacarnya tukang cincin. Stop menyindir-nyindir teman kita yang ada di belakang. Yeah. Kasihan oknum yang disindir. Spiritual itu mengajarkan kita bagaimana cepat move on. Gimana tuh? Move on. Jadi pikiran itu bukan alat untuk kita mendapatkan ketenangan. Iya. Satu. Tapi pikiran adalah alat agar kita bisa survive, bertahan di situ. Itu pikiran. Artinya susah senang itu ada di pikiran kita. Iya. Maka ketika kita mengalami kegalauan, waduh putus pacar, waduh duit gua hilang atau segala macam, stres. Kita hitung sampai 1 sampai 90 detik. Oke, selesai. Galau gue selesai. Dan itu hanya orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya, itu bisa mengendalikan pikirannya. Itu ya rumus spiritual itu ya. Orang yang bisa mengendalikan hatinya, batinnya, dia akan bisa mengendalikan pikirannya. Orang yang bisa mengendalikan batin dan pikirannya, dia bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya. Maka sebenarnya kalau kita ingin sukses dalam segala hal, itu bukan di luar loh kita cari. Kita belajar sama siapa ya? Mentor kita siapa ya? Tapi kita harus bisa mengenali samudra batin kita. Di situ lah. Itu sumber kekuatan kita. Makanya kita hitung 90 detik adalah akhir kita mengakhirkan kegalauan. Akhir galau kita tuh 90 detik. Kita hitung. Bahkan Rasulullah itu bilang kan kalau kita berduka ya 3 hari ya maksimal ya. Kalau sudah meratap sampai bertahun-tahun itu cara-cara jahiliyah seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau mau puas-puas sedih-sedih ya 90 detik. Nah, kalau kita berduka ya 3 hari. Nah disitulah kita lebih bisa cepat move on. Jadi sebenarnya spiritual itu penting untuk menghindari generasi-generasi kita yang sakit mental. Apalagi di era sekarang ini. Kenapa? Ya kan misalnya bisnis lancar gitu kan, tiba-tiba hilang. Kasih foto rekening gitu ya. Kasih foto rekening gitu. Jadi banyak yang mengalami krisis di saat ini dan kuncinya adalah kembali spiritual, kembali kepada batin kita. Yeah. Kita mau solusi itu kan ada di diri kita sebenarnya. Tapi kan kembali lagi, berani nggak kita mengambil solusi itu adalah butuh keyakinan. Iya. Jadi itu spiritual itu penting. Coba Asit, ya udah kita aja. Coba. Gimana tuh? Maksudnya kalau menurut aku spiritual penting atau tidak? Atau gimana? Pertanyaannya Kak Adri itu ya, menurut gimana? Asit bagaimana sebagai orang yang rasional? Iya, penting. Spiritual itu memang harus
kita laksanakan, tapi harus juga imbang sama apa, kalau misalkan kita orangnya rasional ya harus diimbangi juga dengan rasionalitas yang kita percayai gitu. Nah, untuk spiritual sendiri itu ya sebetulnya kita jangan untuk mencari ketenangan ya. Benar kata Kak Adri, ini perlu untuk digarisbawahi juga. Tapi untuk kita survive gimana caranya gitu. Karena kebanyakan orang yang meditasi ya, sekarang ini kan banyak aplikasi yang namanya Relief dan sebagainya dan segala macam gitu. Biasanya yang sign up anak-anak muda yang baru putus atau galau terkait dengan kehidupannya gitu, atau karirnya, atau tentang kuliahnya, sekolahnya, nggak diterima di PTN impian. Kekecewaan itulah akhirnya yang membuat mereka tuh pengen meditasi gitu, karena udah terlalu sedih, pengen nggak sedih lagi, pengen melupakan segalanya, akhirnya meditasi. Itu adalah tujuan yang salah sebetulnya, Kak Adri. Karena kalau kita mau cari seneng, ya itu nggak bisa kita paksakan. Seneng itu terjadi naturally gitu, naturally. Kalau kita orang yang rasional, berpikirlah secara rasional kenapa kita harus bahagia gitu. Yang membantu kita bisa berpikir dengan jernih itulah spiritualisme. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu adalah dua faktor yang saling berkolaborasi satu sama lain untuk bisa menjernihkan pikiran kita agar kita bisa survive untuk kedepannya. Makanya jangan berdoa, ya Tuhan, ya kan, ringankanlah beban hidupku. Iya. Jangan berdoa seperti itu. Tapi ya Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Kan seperti itu. Iya. Kan sebetulnya gini, kekuatan itu kan hal yang nggak bisa kita lihat. Betul. Tapi mungkin bisa kita rasakan. Seperti apa kekuatan itu kan kita nggak tahu gitu. Itu adalah bentuknya spiritual berarti kan? Benar. Spirit, bukan hal yang wujud gitu. Nah, artinya kita harus bisa mendalami apa yang kita anggap sebagai kekuatan. Misalkan Holy Spirit. Betul. Misalkan kekuatan kita itu berasal dari apa ya, semangat yang diberikan oleh orang tua atau semangat yang diberikan dari dalam diri kita sendiri gitu, dari energi kita gitu. Itu kalau misalkan kita berdoa seperti itu kepada Tuhan, ya mungkin Tuhan semisal mengizinkan akan memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan. Mungkin nggak brek langsung gitu, tapi pelan-pelan. Itu namanya proses gitu. Begitu juga dengan meditasi, itu juga butuh proses. Ada mungkin yang berpikir gini, udah meditasi sekali tapi nggak hilang nih kecemasan ini, atau nggak hilang nih rasa galau ini, kesedihan ini. Sebetulnya ya pertama itu karena tujuannya nggak boleh untuk cari tenang atau cari hilang sedih gitu. Tapi untuk kayak tadi itu, supaya kita survive, pikiran jernih terus survive gitu. Untuk membuat otak kita, rasionalitas kita saling kolaborasi dengan hati kita, Holy Spirit kita gitu. Terus yang kedua, hilangkanlah semua ambisi ketika kita meditasi, Kak Adri. Ya, tujuan kita yang ambisius itu kan sebetulnya hal yang duniawi. Sementara kalau kita bicara spiritualitas, kita bicara hal-hal yang tidak hanya dalam dimensi ini saja gitu. Ketika kita memutuskan untuk meditasi, berarti kita sudah tahu konsekuensinya, aturan mainnya bahwa kita ada kaitannya atau saling terkoneksi dengan hal-hal yang di luar jangkauan kita atau di luar dimensi kita. Jadi kita harus mainnya tuh legowo gitu, pelan-pelan, jangan asal jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan titik loading sama dengan 2. Itu kan kalau meditasi mungkin seperti itu hasilnya. Jadi prosesnya itu pelan tapi pasti gitu. Saya punya guru namanya Pak Gede Prama, tapi dia gak kenal saya karena saya bergurunya di YouTube juga kayak Asrid kan. Oh, siapa namanya? Kayaknya saya pernah ikut meditasinya deh. Oh gitu ya, Pak Gede Prama. Jadi beliau tuh pernah bilang gini. Ya. Dia melihat awan. Iya. Kadang cerah, ya, kadang mendung. Iya. Nah, itu seperti diri kita. Diri kita itu kadang bahagia, awannya cerah. Iya. Kadang mendung, sedih. Iya. Cerah, sedih. Itu bergantian saja gitu. Iya. Nah, beliau bilang, janganlah jadi awan. Iya. Jadilah langit yang menyaksikan. Iya. Artinya bahwa mendung dan cerah itu sama-sama baik. Iya. Hujan itu baik, cerah itu juga baik.
Sebenarnya gini juga sih, mungkin yang bisa saya pahami juga ya Kak Adi. Kalau kita lagi sedih ya, kita jangan terlalu larut dalam kesedihan. Karena kita harus percaya bahwa pasti nanti akan senang lagi. Betul. Gitu. Begitu juga dengan Senang. pas kita lagi senang. Jangan terlalu senang. Suatu saat pasti kita akan sedih lagi. Gitu. Jadi Artinya itu terimalah adalah senang dan siklus. sedih itu, betul. Iya. Kalau orang Nasrani itu kan vow-nya atau janjinya ketika menikah adalah aku terima kamu dalam kesusahan, dalam sakit, dalam apa, dalam semua hal-hal yang menderita gitu kan, itu kita terima ketika kita mengucapkan janji pernikahan. Oh, gitu ya. Seperti itu. Jadi ya soul itu kan perjanjian antara dua hati gitu kan. Jadi soulmate. Dua jiwa gitu. Tapi di diri kita sendiri itu tidak hanya ada jiwa tapi ada raga, ada hati juga. Itu harus juga bersatu padu gitu. Harus juga berjanji, bersatu dan saling terkoneksi untuk mencapai yang namanya kolaborasi agar kita menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Iya benar. Lihatin aja dia. Penerimaan itu kan. Jadi ada suatu bentuknya Acceptance. terima ya kan, menerima. Iya. Nah, kemudian juga Pak Gedia Prama ini juga membedah lagu, ya lagunya Lihat Kebunku ya kan. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua mawar melati, semuanya indah. Nah, jadi siram semua itu adalah meditasi. Kalau di Islam berzikir lah, dan agama-agama lain mungkin yoga segala macam. Jadi tujuan kita meditasi adalah agar kita bisa menerima segala sesuatu, semuanya tuh indah. Iya. Bahwa kita itu sakit itu bagus, biar kita tahu apa maknanya sehat kan, seperti Iya. itu kan. Iya. Nah itulah dikatakan semuanya indah. Dan juga beliau mengatakan bahwa seseorang bertengkar rumah tangga, perceraian, konflik antara pacar dengan pacarnya gitu kan. Ya santai lah kita bahas, mumpung ada kasus ya. Jadi misalnya pertengkaran pacar, suami istri gitu kan, atau pertengkaran di organisasi gitu kan, semuanya terjadi konflik. Itu faktornya bukan karena faktor eksternal, Tapi dari internal dia Internal sendiri. diri kita Dia sendiri. kurang menggali ke dalam, sehingga dia tidak bisa menerima yang di luarnya dia gitu. Maka kuncinya adalah cangkul-cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, jadi kita harus mencangkul yang dalam, menggali ke dalam diri kita, sehingga kita bisa menerima yang menumbuhkan yang baik-baik gitu. Kita harus menggali lebih dalam. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya untuk menemukan, menggali diri kita, itu seperti kita menggali sumur. Menggali sumur. Awal-awal keras, ketemu batu, Berat ketemu ya. kerikil, ketemu pasir. Tapi ketika sudah sampai kedalaman, ketemulah mata air, ya kan? Yang bersih, yang menyejukkan, yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Tengoklah ke dalam Nah, jadi kita harus sebelum bicara. Iya. Jadi kita harus menengok ke dalam itu. Kita harus menemukan mata air itu. Mata air kebijaksanaan dalam diri kita. Makanya kita ketika kita menggali diri itu pasti sakit. Iya. Pasti sakit. Begitu loh. Awal-awal tuh pasti sakit. Kita akan tidak terima segala macamnya, tapi lama-lama kita terima. Bahkan kalau pengalaman spiritual yang mukasyafah ya. Mukasyafah tahu ya? Bisa nerawang-rawang, misalnya Astrid itu sekarang hari ini sedang begini-begini gitu. Bisa menerawang-rawang gitu, bisa melihat, mendengarkan isi hati orang. Kayak gitu. Istilah kata sixth sense ya, sixth sense. Itu ada tahapannya kalau di tasawuf. Tahapan pertama, dia tahu ini orang baik, ini orang buruk. Iya. Ini energinya baik, ini energinya buruk. Iya. Ini niatnya baik, ini niatnya buruk. Nah, biasanya kalau orang sudah sampai tahapan bisa melihat seperti itu, dia akan menjauh dari keramaian. Iya. Dia akan memilih, sudahlah saya tinggal di gunung, sudahlah saya tinggal di rumah saja. Di luar ini semuanya binatang, di luar ini semuanya orang bajingan semua. Semua orang gak pamrih semua. Itu dia di dalam rumah. Tapi kalau spiritualnya sudah menggali sampai dalam, muncullah sifat belas kasih, rahmah. Ketika sudah muncul itu, baik buruk itu sama-sama baik kok. Baik buruk itu ciptaan Tuhan yang harus kita terima. Artinya seperti itu. Orang baik tidak 100% baik, tidak 100% baik loh, ada Yin and jahatnya. yang kan. Seperti itu. Iya. Yin and yang. Betul.
Nah, itulah ketika orang sudah puncak tinggi spiritual adalah semakin seseorang toleransi dengan sekitarnya. Betul, betul sekali. Luar biasa. Nah, menurut Kak Ade sendiri nih, gimana sih kiat-kiat kita supaya kita tuh lebih toleran gitu, terlepas dari kita harus meditasi dan lain-lain ya, karena nggak semua orang bisa punya waktu, meluangkan waktu gitu ya untuk meditasi, atau mungkin nggak bersedia untuk meditasi karena takut nanti jadi semakin sensitif, sixth sense-nya kayak gitu-gitu kan ada ya orang-orang seperti itu. Tapi toleransi itu kan adalah suatu keharusan. Apalagi kita tinggal di Indonesia, di Jakarta khususnya melting pot, masyarakatnya semuanya majemuk. Untuk bisa memupuk toleransi tersebut gitu, kira-kira untuk orang-orang zaman now ini kayak gimana Kak Ade? Meditasi itu sebenarnya banyak yang bertanya sama saya, bagaimana sih saya nggak ada waktu nih meditasi. Iya. Bagaimana caranya singkat? Saya ajarin waktu itu, orang itu. Coba setiap pagi bangun tidur, tarik nafas, tahan 4 detik, buang 4 detik. Gitu. Oke. Tarik nafas. Tarik nafasnya berapa detik? 4 detik 4 juga. detik. Tahannya 4 detik. Tahannya 4 detik, tarik nafas, tahan 4 detik, Keluarin. buangnya dengan 4 detik juga. Apa makna dari 4? Numerologi kah Nah, nih? sebenarnya Atau pikiran kita semua itu tergantung dari nafas, olah nafas kita. Iya. Positif atau negatif itu tergantung dari nafas kita. Makanya kita harus bisa mengatur nafas itu. Nah, itu meditasi paling mudah. Coba deh kita lakukan itu dimanapun, mau jadi MC kek, mau jadi mau berangkat kerja, kita mulai dari situ. Tuh, saya lakuin kalau pas lagi susah tidur tuh Pak, kayak gitu Pak. Kalau nggak bisa ngatur nafas, nafsu juga nggak bisa diatur. Nah, iya. Iya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatur itu nafas itu. Jadi meditasi itu tahapan-tahapan yang paling sibuk lah ya gitu. Tapi kalau yang sudah bagus itu memang harus dikonsistenkan. Makanya hidup itu harus seimbang. Iya. Ikhtiar batin dan ikhtiar lahir itu harus menjadi suatu keseimbangan. Jangan sampai sesuatu itu berubah. Saya teringat perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani ya di manakibnya ya. Tahu kan? Syekh Abdul Qadir Jilani itu seorang waliullah di kota Baghdad ya. Iya. Sultanul Aulia, rajanya para wali. Iya, iya. Beliau pernah mengatakan begini, sufi itu terbagi 2. Pertama adalah sufi yang menanggalkan atribut duniawi lahir dan batin. Jadi dia benar-benar hidupnya miskin dan dia tidak menghilangkan kecintaan pada dunia, dia menyepi ke suatu tempat. Yang kedua adalah sufi yang dia menghilangkan atribut duniawi, hanya batinnya saja. Iya. Lahiriahnya tidak. Iya. Artinya dia tetap rumahnya penuh dengan fasilitas segala macam. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani bilang, aku tidak pernah membenci orang, murid-muridku, yang di rumahnya itu punya fasilitas, punya kendaraan, punya peti berisi emas, peti berisi perak. Aku tidak membenci mereka. Yang aku benci adalah apabila itu semua ada di hati mereka. Iya. Itu katanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi sebenarnya dua-duanya ini susah. Dua-duanya ini susah. Contohnya kan gini, orang siap susah tapi nggak siap senang. Iya. Jadi susah senang itu sama-sama ujian sebenarnya. Iya. Mungkin Hafiz bisa setia ketika dia susah, karena dia anggaran duitnya cuma buat ngapelin 1 cewek. Tapi mungkin ketika dia punya uang miliaran, dia punya potensi untuk ngapelin lebih dari 9 cewek misalnya dalam sehari. No. Dia sekarang bisa bilang no, tapi kan kedepannya kita nggak tahu. Jadi ukuran zuhud dalam tasawuf itu adalah ada satu cirinya adalah ketika sudah di hadapan dunia itu sudah di depan dia, tapi itu tidak mengikat lehernya. Jadi hanya di kantongnya, tapi tidak sampai mengikat lehernya yang membuat dia tuh mengejar-ngejar itu. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dunia itu diciptakan untukmu dan kamu itu diciptakan untuk akhirat. Artinya dunia itu diciptakan untuk kita. Itu kita pasti dapat, rezekinya udah ada. Makanya cacing saja dalam tanah itu ada rezekinya kan, seperti itu. Tikus yang di dalam got saja itu ada rezekinya. Apalagi kita yang di luar got, yang di atas tanah gitu. Pasti ada rezekinya. Cuman masalahnya kita bersyukur atau tidak, banyak atau sedikitnya. Nah, ini kan kenapa banyak orang yang tidak bersyukur dengan duniawinya, karena dia orangnya euforia, terlalu euforia itu. Terlalu orang sakit mental itu terlalu euforia salah satunya. Terlalu ekspresif.
Iya. Misalnya ketika ulang tahun itu harus ada surprise, harus ada Surprise. kita makan-makan di mana nih, gitu ulang tahun. Jadi semua serba seremonial itu. Nah, ketika dia krisis keuangan seperti saat ini, waduh, surprise-nya kok berkurang, kok teman-teman nggak dikasih kejutan cuma lewat WA gitu. Karena kalau berkunjung takut kan, takut COVID segala macam. Akhirnya dia mengalami drop di sini, kehilangan spiritual. Nah, spiritualitas itu harus kita bisa menempatkan kita. Kalau dalam bukunya Mark Manson apa, Fis? Seni bersikap bodo amat. Iya, seni bersikap bodo amat itu adalah ya selama ini kita tuh terlalu banyak peduli dengan hal-hal yang tidak pantas kita pedulikan, yang tidak urgent itu bahasanya. Iya. Ya seperti itu, harus disurprise, harus ingat tanggal jadian. Ingat nggak tanggal jadian kita? Kamu lupa ya, gitu ya. Iya. Kamu ingat nggak tanggal pertama waktu kamu nyakitin aku ya? Tanggal-tanggal itu kan, akhirnya harus hafal tanggal, hafal momen-momen tertentu. Hari ini aku sidang, pokoknya kamu harus kasih kejutan, gitu, kasih balon lah, gitu kan. Jadi seremonial-seremonial itu yang terlalu ekspresif, itu bisa menyebabkan gangguan mental sebenarnya. Dan penyakit hati ya. Iya, ketika itu hilang, itu bisa gangguan mental. Seperti itu. Tapi kalau orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, hidupnya lebih sederhana, hidupnya lebih tahu mana yang harus diprioritaskan, hidupnya lebih tenang. Seperti itu. Kita mungkin merasa saat ini anak-anak muda itu krisis ekonomi. Sebenarnya mereka tidak krisis ekonomi. Kebutuhannya yang banyak. Krisis eksistensi. Iya. Krisis eksistensi di situ. Gaya hidup, kalau kebutuhan mungkin harus dipenuhi ya. Iya. Tapi gaya hidup itulah yang kadang-kadang membuat orang tidak merasa cukup. Kalau kata Gandhi itu kan, seluruh dunia ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi seluruh dunia ini tidak cukup untuk memenuhi ketamakanmu, keserakahanmu gitu. Iya. Seperti itu. Dan itu ciri spiritual adalah sifat salah satunya qanaah. Bahwa kebahagiaan itu ketika kita bisa merasa cukup. Iya kan? Contohnya gini, orang tidak merasa cukup itu ketika dapat cewek ini misalnya. Yang dia idam-idamkan gitu kan. Dikejar-kejar gitu. Dapat. Begitu udah dapat, rasa ingin mengejarnya itu hilang. Akhirnya nggak menantang lagi nih, udah dapet gitu, pengen cari yang lain nih gitu kan. Akhirnya coba saya kejar-kejar yang lain, seperti itu adalah sifat manusia itu. Kalau dikatakan anak cucu Adam itu kalau dikasih 1 ladang emas dia minta 2, kalau dia sudah dapat 2 dia minta 3, ya kan. Dia baru berhenti kalau tanah kuburan sudah masuk ke dalam mulutnya. Seperti itu sifat-sifat ini. Nah, spiritual itu penting di situ, bahwa kita harus bisa merasa cukup gitu, merasa cukup. Jadi ambisi itu boleh, tapi jangan sampai ambisi itu memakan kita. Seperti itu. Tapi apakah merasa cukup itu adalah suatu ambisi juga? Ambisi untuk merasa cukup gitu. Ambisi kita untuk tamak itu kan sudah biasa memang ya. Tapi ketika kita didoktrin untuk merasa cukup lah dalam punya harta gitu, atau dalam menikmati sesuatu yang ada di bumi itu kan jadi kita tergerak untuk bisa merasa cukup. Akhirnya kita berambisi untuk bisa merasa cukup, seperti itu. Cukup itu kan gini loh, cukup ini adalah ketika kita mensyukuri atau menerima apa yang ada di genggaman kita, tapi tidak usil dengan apa yang di genggaman orang lain. Seperti itu cukup seperti itu. Orang yang tidak merasa cukup kan gini, tuh lihat tuh tetangga kita udah beli mobil ya. Mobilnya, terus akhirnya suaminya beli mobil. Tuh lihat tuh tetangga kita yang itu mobilnya mereknya ini, kita mereknya masih ini aja. Akhirnya beli mobil yang merek itu. Tuh lihat tuh tetangga kita udah ningkatin rumah, akhirnya ningkatin rumah juga. Tuh lihat tuh tetangga kita ningkatin rumah, terus di depannya ada aksesoris ini. Akhirnya ikut-ikut juga. Tuh anaknya kuliahnya di sini gitu. Anak kita kuliahnya di sini, pindah lagi ke sekolah. Akhirnya tidak selalu. Yang membuat seseorang depresi itu ketika melihat segala sesuatu yang eksternal. Kalau kata Emil Durkheim itu adalah social thing, bahwa individu itu seperti benda yang dibentuk oleh masyarakat sekitarnya gitu kan. Jadi akan ada eksternalisasi. Kalau kita berbeda dengan eksternal kita, itu kita akan mendapatkan punishment, kita akan mendapatkan sanksi seperti itu. Nah, itulah yang membuat seseorang stres. Maka ada teori bunuh diri ya, teori bunuh diri di Weber itu salah satunya adalah egoistik. Egoistik itu membuat seseorang itu bisa melakukan hal-hal yang bunuh diri itu karena dia ingin pokoknya gua lah harus bisa semua ini lah gitu.
harus bisa begini, itu membuat orang lebih cepat depresi dan dia bisa bunuh diri. Ketika orang bisa menghargai masyarakatnya, bisa bersosialisasi dengan masyarakatnya, lebih bisa menempatkan nilai-nilai kolektivitas, kolaborasi, itu potensi bunuh dirinya sedikit. Di situ teorinya yang di buku Suicide itu ya. Kita jadi sosiologis tuh ya. Jadi ingat masa-masa kuliah seperti itu kan. Contohnya gini, Aca Pluto. Ini kan kameramen, editor. Dia tidak boleh loh ngiri, masa Bang Adri mulu sih yang podcast yang ngomong dia mulu di depan kamera. Kan gue juga mau gitu kan. Nah itu kan kalau hal itu terjadi akhirnya ribet kan, saling adu-adu pingin juga sama. Kalau dia fokus dengan keahlian dia, saya fokus dengan keahlian saya, ya mungkin di situ kan lebih kolektivitas itu. Maka spiritualitas tadi ditingkatkan lebih orang yang lebih toleran, itu benar. Sebagaimana katakan Durkheim itu, orang yang jauh dari bunuh diri adalah orang yang mendepankan integritas, kolektivitas. Sedangkan orang yang bunuh diri itu adalah orang yang egoistik, salah satunya. Luar biasa. Jadi dari teori sosiologi pun kita juga bisa ya memahami yang namanya ketenangan batin seperti itu. Dan yang namanya paguyuban. Wah, luar biasa. Jadi untuk teman-teman dialektik sekalian, kalau mau berdiskusi tentang spiritual dan sosiologi bisa ke Kak Adriansyah ya. Jadi gini ya, orang yang spiritualis itu jangan diartikan orang yang antisosial. Ini yang salah. Bahkan seorang yang menjalani spiritual itu juga salah tafsir. Bahwa yang spiritualis itu yang antisosial, tidak mau bergaul dengan masyarakat sekitar, itu salah. Saya sudah bertemu dengan banyak guru-guru spiritual dari banyak tempat lah, mulai dari yang kelas atas, guru spiritual yang orang-orang kaya, sampai guru-guru spiritual yang kelas bawah, itu saya sudah ketemu di situ. Dan semuanya tidak ada yang antisosial. Oke lah dia di rumah terus, tapi kalau ada tetangganya kesusahan, dia orang pertama menolong tanpa pamrih, tanpa ada rasa-rasa balasannya apa ya. Atau misalnya ketika dia menolong orang itu tidak menolong balik suatu saat dia susah, dia nggak bilang, giliran gue minta tolong, lu nggak mau tolongin. Dulu gue tolongin, lu susah gue tolongin. Giliran gue susah, lu nggak mau tolongin. Rasa itu udah tidak ada. Dan itu yang sudah saya pelajari, orang yang sudah spiritualitasnya tinggi itu menolong orang semua tanpa pamrih. Nolongin cewek misalnya, atau dimodusin gitu kan, biar dipacarin. Ada pamrih di situ kan. Nah itu kan menjadi masalah juga. Nah jadi kita harus puncak spiritual itu tulus. Makanya ada orang yang bertapa bertahun-tahun, puasa berbulan-bulan, tapi tujuannya bukan untuk batinnya, tapi pembersihan batin, tapi untuk tujuan-tujuan yang jahat. Misalnya ingin kebal, biar bisa jadi preman pasar, saya puasa mutih, zikirnya ini, puasanya. Tapi itu ini bisa terjadi. Itu banyak yang terjadi. Makanya kita lihat banyak preman-preman kan bebas-bebas, kebal golok, kebal senjata tajam. Tapi tujuannya itu kan membuat dia tidak bisa mengenal Tuhan. Karena spiritual itu kan untuk melihat mengenalkan diri kita pada Tuhan kita gitu kan. Atau mengenal diri kita. Itu hilang. Ilmunya sudah bukan lagi cahaya tapi sudah menjadi api yang membakar itu kan. Makanya disinilah puncak spiritual itu ketulusan. Banyak orang-orang yang sebenarnya tidak belajar spiritual, tidak melakukan ritual-ritual berat, tapi hanya memodalkan ketulusan, dia bisa jadi wali. Bisa menjadi kekasih Allah. Contohnya siapa? Robiatul Adawiyah, ya kan? Bagaimana dia itu seorang penari striptis, ya kan? Kemudian dia tulus ingin bertobat itu, sampai dia dikunci sama majikannya kan? Karena dia ketulusannya itu ingin bertobat, akhirnya membuat dia menjadi seorang sufi yang legendaris saat itu. Dan ketika majikannya melihat kamarnya, keluar cahaya memancar. Naik keledainya mati di jalan. Ya Allah, kenapa engkau bunuh keledaiku? Keledainya hidup lagi, tuk gitu, mengantarkan ke Mekah. Nah ini kan Robiatul Adawiyah salah satu contoh orang yang ahli maksiat, tidak belajar agama secara mendalam, tidak melakukan ritual-ritual agama yang berat atau laku-laku prihatin, tapi karena ketulusannya itu dia jadi wali saat itu. Dan doanya itu luar biasa, bisa menghidupkan keledai yang sudah mati. Dan banyak hal lagi lah. Kalau cerita-cerita sufi kalau saya ceritain, wah banyak lah. Tahu cerita maling jadi wali? Ya, itu mungkin di podcast selanjutnya ya. Jadi banyak sekali itu ya, seperti itu.
Yang terakhir ya mungkin ya. Seorang pelacur yang dosanya diampuni karena memberi makan anjing. minum anjing kan? Iya. Itu karena apa? Anjing itu apa sih jasanya? Ketika dia kasih minum anjing, apa balasan anjing? Tidak ada kan? Iya. Nah itulah ketulusan itulah yang membuat dosanya diampuni. Ceramah. Kita kayak dengerin ceramah. Ini yang dibutuhkan. Iya dibutuhkan. Milenial itu haus akan spiritual. Iya. Ya, tanpa disadari ya. Iya betul. Iya. Ya, jadi demikian saudara-saudaraku gitu dong. Iya. Saudara-saudara Wow, dialektikku. Kenapa ani wa iya kunima final ayat ini? Iya, gimana kalau jadi ustadz, Kak Adri? Kalau jadi ustadz? Enggak, itu saya bukan ustadz, saya cuma memahami literatur. Pura aja. Ustadz itu berat. Kita harus setiap langkah kita harus benar. Jangan jadi kita ustadz bau atau ustadz bau. Dia ngajarin, dia sendiri nggak mempraktekkan. Itulah saya. Ini panjang lagi nanti. Ya silakan, Astrid ditutup. Iya teman-teman dialektik sekalian, barusan saja kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Adri Charles. Untuk teman-teman dialektik sekalian, ya mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari yang kita diskusikan hari ini ya Kak Adri. Untuk teman-teman juga, semisal ada usul terkait dengan topik yang harus kita bicarakan nih untuk podcast di pekan depan, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, di subscribe dan share ke teman-teman yang kiranya suka dengan topik-topik tentang apa nih, spiritualisme, Iya, dan semua lah, lain-lain ya, semuanya lah ya, karena kita membahas semua hal ya. Untuk teman-teman sekalian juga terima kasih dari kita berdua dan juga tim dialektik, karena udah berapa episode ya kita ya, dan Sudah teman-teman banyak. masih setia ya. Dari baju kita sama sampai baju kita berbeda. Iya. Dari Kak Adri sendiri, apakah ada kalimat penutup nih? Ya, terima kasih sahabat-sahabat Dialektik TV. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel Dialektik TV. Jangan lupa ya. Terus pantengin Video-video Ceruk kita Berpikir, kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Dan terus pantengin saya dengan Astrid Haura, Soulmate Podcast. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.